Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara yang diterjemahkan oleh Dr. Anes Saleh Danasasmita sebagaimana yang diungkapkan Dr. Anes Yosef Iskandar dalam bukunya Yuganing Raja Kawasa sebagai tulisan sejarah kerajaan di Jawa Barat, bahwa pada awal Tarik Saka berdatangan orang-orang dari negeri Singa atau yang kita kenal sekarang Sri Lanka, Saliwahana, dan Menggala, serta dari bumi Bharatawansha India ke Pulau Jawa atau Jawa Dipa dengan mengendarai perahu besar dan kecil. Awalnya mereka menuju ke sebelah timur Pulau Jawa, namun kemudian berbalik lagi ke bagian barat Pulau Jawa yang kelihatannya lebih banyak penduduknya dan melimpah hasil buminya. Sebenarnya penduduk sebelah barat Pulau Jawa ini pun dulunya para pendatang dari kawasan utara yang leluhurnya telah tiba ratusan tahun sebelumnya, terutama dari Siam. Mulailah perdagangan antara mereka yang membawa bahan pakaian, perhiasan emas permata, obat-obatan, serta perabot rumah tangga yang ditukar dengan hasil bumi penduduk berupa rempah-rempah, beras, dan sayuran serta ikan laut. Lama-kelamaan, di antara mereka yang datang berdagang ada yang menetap, kemudian berkeluarga dengan penduduk setempat, sehingga terus menyebar ke bagian tengah Jawa dan timur. Demikian pula yang terjadi dengan pulau-pulau di Dwipantara atau Nusantara, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, serta yang lainnya. Akhirnya, keturunan mereka dan keturunan penduduk yang telah lebih dahulu ada di Pulau Jawa beranak pinak menjadi penduduk tetap Pulau Jawa hidup sejahtera. Beberapa tahun kemudian, mulai berdatangan pedagang dari Langka Suka, Saimwang, Semenanjung Mendiani, terutama ke Jawa Barat dan selatan Sumatera. Lama-kelamaan, mereka pun banyak yang menetap karena berjodoh dengan putri penduduknya. Mereka mendirikan rumah besar keluarga berupa panggung yang kolongnya dijadikan tempat hewan peliharaan. Cara mereka membuat rumah besar dengan cara bergabung sama karya atau bergotong royong, menebang pohon hutan, melibatkan pendatang hundagi atau ahli membuat rumah, bahkan dengan pandai besi untuk membuat perabotannya. Kebiasaan penduduk lama yang telah memiliki masing-masing penghulu kelompoknya atau pemimpin atau sesepuh adalah memuja roh, api, bulan, matahari, batu, pohon, dan sebagainya. Sedangkan para pendatang dari India itu mengajarkan pujaan kepada Iswara, yaitu Dewa Brahmana, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa yang mereka sebut Trimurti Swara. Maka tidak terjadi kesulitan dalam memahaminya, karena cara pemujaan api disamakan dengan pemujaan Dewa Agni. Pemujaan matahari disamakan dengan pemujaan Dewa Aditya atau Dewa Surya. Bahkan pemujaan roh besar pun disamakan dengan pemujaan tiga dewa atau Trimurti dan seterusnya. Sejak tahun 80 Saka atau diperkirakan tahun 120 Masehi, semakin banyak pula perahu yang berdatangan, terutama dari India, Benggala, Cina, dan Campa
Bahkan mereka sebagian datang dengan anak istrinya untuk selanjutnya menetap di Pulau Jawa, terutama di wilayah bagian barat, yaitu wilayah pesisir Nusa Api dan Ujung Kulon. Penghulu dan penduduk setempat pun menerimanya, karena dirasakan butuh penduduk untuk mengembangkan wilayah itu. Maka dengan tanahnya yang subur, melimpah ruahlah hasil bumi dan hasil laut yang dihasilkan daerah tersebut. Sehingga mulai diketahuilah oleh penduduk bagian tengah dan timur Pulau Jawa serta penduduk seberang lautan. Kemudian datanglah rombongan perahu besar dari keluarga India Palawa dan Calankayana yang dipimpin oleh Dewa Warman, seorang bangsawan Palawa. Nampaknya sang Dewa Warman tidak lama sudah bisa bersahabat dengan penduduk di pesisir Nusa Api dan Ujung Kulon, serta pesisir selatan Sumatera. Karena selain berdagang, ia pun bertindak sebagai duta Maharaja Palawa, sehingga Dewa Warman sangat diterima oleh penghulu penduduk setempat. Bahkan Dewa Warman sering membantu penduduk setempat mengusir perompak atau bajak laut yang selama ini sering mengganggunya. Oleh Akitirem, sang penghulu di wilayah Nusa Api dan Ujung Kulon, Dewa Warman beserta pengikutnya diberi tempat menetap di sebuah wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Teluk Lada Pandeglang.